siang, SSB, salam sehat dan bahagia. Hari ini kita akan membicarakan tentang fenomena pilihan presiden Pilpres 2024. Pilpres 2024 akan diselenggarakan pada bulan Februari 2024. Sampai hari ini berarti jangkanya masih lama, sekitar 1,5 tahun. Walaupun masih lama, bagi para politisi, bagi kandidat yang berkeinginan untuk berkontestasi, bertanding pada Pilpres itu menjadi waktu yang sangat dekat. Sehingga mereka mulai hampir setengah tahun atau 1 tahun yang lalu mulai mengenalkan diri, bersosialisasi kepada publik, kepada masyarakat, baik melalui iklan billboard di udara, melalui televisi, melalui media online, melalui media massa, ataupun juga tatap muka langsung ke warga, ke publik. Yang menarik, berbeda dengan Pilpres 5 tahun sebelumnya atau 4 tahun sebelumnya yang relatif tidak terlalu dinamis karena pesertanya hanya 2. Pilpres 4 tahun yang lalu itu 2024 mengulangi Pilpres 2019, yaitu pesertanya 2 pasangan saja, sehingga relatif tidak dinamis. Kalau Pilpres ke depan saya perkirakan ini menjadi lebih dinamis. Pertama karena petahana itu tidak akan lagi mencalonkan diri karena sudah 2 periode. Yang kedua, banyak figur-figur yang coba memberanikan untuk ikut berkontestasi, walaupun ini sekedar tahap memberanikan, karena nantinya kan kepastian mereka bisa ikut berkontestasi itu tergantung apakah mereka dicalonkan oleh pasangan, oleh gabungan parpol atau parpol yang memenuhi persyaratan untuk mencalonkan sebagai kandidat calon presiden dan wakil presiden. Presiden threshold istilahnya kalau dalam teori politik itu. Sekarang banyak figur yang bermunculan, tetapi uniknya walaupun banyak figur yang bermunculan, parpol sendiri untuk melakukan koalisi ataupun penjajakan politik agar bisa mencalonkan kandidatnya untuk calon presiden wapres itu masih sedikit. Kalau saya lihat cuma dua koalisi yang secara resmi itu mendeklarasikan bahwa mereka parpol ini berkoalisi, bersatu. Pertama yaitu KIB, Koalisi Indonesia Bersatu, dengan 3 parpol yang membentuk koalisi ini, yaitu Golkar, PAN, dan P3. Lalu kemudian setelah itu ada koalisi Kebangkitan Indonesia Raya dengan 2 parpol yang berkoalisi, yaitu Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa. Yang menariknya, koalisi Gerindra dan PKB ini dua ketua umumnya ini berniat untuk mencalonkan diri sebagai presiden ataupun minimal wakil presiden. Pak Prabowo sebagai ketua umum Gerindra dan Pak Muhaimin Iskandar sebagai ketua umum PKB secara eksplisit ataupun implisit, secara tersurat atau tersirat, ini berniat untuk maju berkontestasi. Kalau memang koalisi ini tetap tidak berubah,
yaitu tidak ada penambahan parpol baru yang masuk, kemungkinan koalisi kebangkitan Indonesia Raya ini akan mencalonkan Prabowo sebagai presiden dan Pak Muhaimin Iskandar yang lebih kenal dengan sebutan Caimin itu sebagai calon wakil presiden. Ini kan sangat menarik dan sangat bisa juga sangat tentatif, karena bisa juga nanti ada parpol baru yang mau bergabung, kita belum tahu. Contoh ini kan mengapa saya katakan koalisi Gerindra sama PKB ini masih ada kemungkinan ada parpol baru yang bergabung atau mengajak koalisi kebangkitan Indonesia Raya ini. Ini contoh yang saya maksud adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP yang dipimpin oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Di PDIP ini kan ini ada dua kandidat yang santer yang selama ini dibicarakan untuk maju dalam kontestasi Pilpres, yaitu Ibu Puan Maharani dan Bapak Ganjar Pranowo. Kalau memang PDIP ini berniat memajukan Puan Maharani karena Puan Maharani dianggap sebagai representasi dari partai dan juga anak biologis dari Ibu Megawati dan merupakan terah dari Bung Karno, maka kemungkinan yang realistis adalah bahwa Puan Maharani itu menjadi calon wakil presiden dari Bapak Prabowo Subianto. Kalau memang komposisi ini terjadi, maka kemungkinan Bapak Muhaimin Iskandar Caimin itu harus merelakan diri untuk mendukung komposisi ini itu. Cuma memang kadangkala problemnya kalau komposisi ini direalisasikan, maka PDIP itu masih berpikir ulang dalam konteks mengapa PDIP berpikir ulang, karena PDI ini kan sebenarnya menginginkan hat-trick dalam Pilpres, yaitu hat-trick dalam pemilu, yaitu kemenangan 3 kali berturut dalam pemilu. Bagi PDIP, kalau komposisi ini dijalankan Prabowo Puan, mereka mungkin bisa memenangkan pasangan ini sebagai presiden atau wapres. Tetapi mereka ragu apakah komposisi ini itu dapat memenangkan PDIP sebagai pemenang pemilu. Karena kalau komposisi ini dijalankan, maka PDIP itu juga khawatir kalau yang menjadi pemenang pemilu adalah Gerindra. Itu yang masih menjadi pemikiran dari PDIP. Tetapi kalau PDIP itu mencalonkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden, maka kemungkinan pasangan yang paling realistis dari Prabowo ya jelas Caimin, karena kan mereka koalisi kan, Gerindra dan PKB. Yang menarik kemudian adalah di mana posisi Anies Baswedan, karena kan kalau kita amati dan kita lihat dalam beberapa penelitian yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei dalam setahun ini, Anies Baswedan ini kan masuk 3 besar bersama dengan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Cuma problemnya, walaupun Anies Baswedan ini
selalu masuk 3 besar dalam survei itu, apakah Anies Baswedan ini secara otomatis bisa mendapatkan tiket untuk pencalonan sebagai calon presiden? Ini yang menjadi pertanyaan. Karena kalau dia ingin mendapatkan tiket, realistisnya kan Anies kan harus bisa menggandeng 3 partai politik, dan kemungkinan yang besar yang bisa digandeng adalah partai PKS, lalu partai Nasdem, dan partai Demokrat. Kalau dengan partai PKS dan Demokrat itu lebih mudah, karena PKS itu akan menerima Anies sebagai calon presiden, lalu Demokrat itu akan mengajukan AY, Agus Harimurti Susilo itu sebagai wakil presiden. Ini PKS dan Demokrat dalam pencalonan Anies dan AHY itu bisa ketemu. Cuma problemnya ini masih pada Nasdem, karena Nasdem ini kan kemungkinan masih bisa memainkan kartu truf bandul politik, yaitu dia bisa ikut koalisi Anies Baswedan dan AHY yang representasi dari pasangan yang bukan kubunya pemerintah, ataupun dalam istilah teori politik itu oposisi gitu kan. Nasdem dengan Pak Surya Paloh sebagai ketuanya dan maskot dan simbol parpol itu masih bisa ke koalisi Anies AHY atau koalisi yang dipandegani atau didukung oleh pemerintah ini. Dan problemnya sampai hari ini kan memang belum pasti apakah Nasdem ini ikut AHY ikut Anies AHY atau ikut kubu pemerintah. Ini kan belum pasti. Memang kalau kita amati dalam 6 bulan terakhir ataupun 3 bulan terakhir, kedekatan Pak Surya Paloh dengan AHY dan Anies itu sangat dekat, tetapi itu masih belum menjamin apakah Pak Surya Paloh itu mendukung pasangan ini untuk menjadi kandidat capres atau cawapres itu. Jadi memang masih rawan posisinya Anies dan AHY untuk menjadi capres dan cawapres pada Pilpres 2024. Dan yang menarik juga ini KIB ini ada di mana, lalu siapa calon yang akan diusung. KIB ini kan kelihatannya tidak terlalu ngotot untuk mencalonkan ketua umumnya sebagai capres atau cawapres. Mungkin cuma Golkar ya, dengan Pak Erlangga Hartarto sebagai ketua umumnya itu diharapkan menjadi capres atau cawapres. Tetapi seperti P3 dan PAN ini kan tidak terlalu ngotot, tidak terlalu berambisi untuk menjadikan ketua umumnya sebagai capres atau cawapres. Ini yang masih kita tunggu. Apalagi ini kan di P3 ini kan telah terjadi pergantian nakoda ketua umum. Ini kan apakah ketua umum yang terbaru ini masih tetap berada di Koalisi Indonesia Bersatu KIB atau beralih ke koalisi yang lain. PDIP memang relatif lebih gampang untuk mendapatkan tiket pas capres dan cawapres, karena PDIP bisa sendirian. Cuma PDIP kan ini masih dilema, apakah memajukan Ganjar Pranowo atau memajukan Puan Maharani dalam Pilpres 2024. Itu saja mungkin gambaran awal dari peta politik Pilpres 2004. Berikutnya nanti kita akan
ketemu lagi dengan saya Muhammad Mubarok Maram sebagai pengamat dan analis politik. Terima kasih. Salam sehat dan bahagia. SSB.